Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Klinik Pertanian dan Knowledge Management Unit yang diluncurkan oleh Fakultas Pertanian UB hadir untuk mengelola berbagai inovasi yang sudah rilis di masyarakat. Profesor Arifin Nur Sugiharto menjelaskan, klinik pertanian ini tidak hanya hadir seperti klinik kesehatan, namun lebih luas untuk mendukung inovasi dan layanan pertanian dari berbagai program studi yang ada di fakultas. Klinik pertanian ini nantinya menurut Arifin juga akan menggandeng pihak lain seperti praktisi pertanian dan kalangan industri sehingga inovasi dan pengelolaan pengetahuan pertanian di UB dapat dimanfaatkan lebih optimal. Memang ini merupakan salah satu inovasi dari teman-teman di Fakultas Pertanian. Untuk sebetulnya ini adalah bagian dari kegiatan yang namanya Klinik Pertanian dan Knowledge Management Unit, ya. Knowledge Management Unit itu kalau boleh disimpelkan, ya knowledge itu kan pengetahuan, ya, termasuk ya apa-apa yang diketahui, apa yang dipunyai oleh Fakultas Pertanian, baik itu berupa inovasi yang sudah dirilis ke masyarakat maupun yang belum, itu di-manage untuk keperluan masyarakat. Nah, kliniknya sendiri ya sebetulnya klinik pertanian itu memang istilah itu adalah mengadopsi pada klinik gitu ya, klinik kesehatan gitu ya. Nah, klinik kesehatan sendiri kan sudah lama dan itu ada namanya, kalau klinik kesehatan itu ada klinik pratama dan klinik utama. Nah, klinik pratama itu yang simpel-simpel, penyakit-penyakit yang simpel, yang umum ya, yang orang datang dokternya umum. Nah, kalau klinik utama itu lebih profesional, dokternya ada spesialis dan sebagainya, dan macam-macam yang bisa ditanya. Nah, klinik yang kita kembangkan di sini sebetulnya memang ya tidak salah kalau misalnya ada pertanyaan apakah ini kalau ada tanaman yang sakit, tanaman yang kekurangan nutrisi dan sebagainya ditanyakan itu, ya memang tidak salah, itu salah satu tugasnya. Namun lebih luas lagi, ya klinik pertanian yang dikembangkan di sini tidak hanya masalah agronomis on farm, ya urusan penyakit, urusan tanah, tapi semua masalah pertanian, ya karena kita mempunyai ahli di Fakultas Pertanian itu di berbagai bidang, ya tidak hanya hama penyakit, tanah, agronomi, ada pemeliharaan tanaman, ada sosial ekonomi, ya bisnis, kemudian masyarakatnya dan sebagainya. Dan juga kita kembangkan tidak hanya inklusif di pertanian saja, kita bekerja sama dengan program studi yang ada di fakultas lain maupun bahkan dengan praktisi yang di luar yang menjadi mitra kita. Pendanaan investor bagi wirausaha mahasiswa yang terkadang menjadi kendala, kali ini bisa teratasi. Fakultas Ilmu Administrasi UB bersama dengan Student Entrepreneur Club memfasilitasi pendanaan wirausaha mahasiswa melalui ajang trampolin. Ketua SEC via Izah Ihsasul Amalia menjelaskan, trampolin merupakan temu bisnis antara mahasiswa yang memiliki wirausaha dengan investor yang tertarik untuk memberikan pendanaan
pendanaan. Trampolin akan diadakan pada pertengahan Desember bulan depan dengan menghadirkan 4 investor. Saat ini SEC sedang melakukan kurasi terhadap bisnis mahasiswa yang akan diikutkan dalam pertemuan tersebut. Diharapkan ajang ini menjadi salah satu pintu bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan skala usahanya. Dekanat memiliki program inkubator sendiri untuk mahasiswa VIA, yaitu programnya disebut trampolin, di mana trampolin ini nanti mahasiswa VIA yang memiliki bisnis diarahkan untuk memiliki untuk mendapatkan investor dari pihak luar, pihak eksternal VIA, dari berbagai CEO di luar VIA gitu ya. Dan ini rencananya dilaksanakan pitching ke investor itu Desember, sekitar tanggal 13 insya Allah, dan itu menggandeng 4 CEO besar di Indonesia. Ini sedikit saya sebutkan di sini, ada CEO dari Carvas, yaitu Mr. Charles, kemudian CEO dari Mall Bencoolen Bengkulu, yaitu Pak Suryanto, dan juga CEO David Black & Coffee, yaitu Mr. David, dan juga CEO Coinworks dari yaitu Pak Mark Brunei. Dari 4 investor itu akan melakukan investasi kepada teman-teman mahasiswa VIA yang mendaftarkan bisnisnya. Pemirsa, ampas tahu yang merupakan sisa dari pengolahan pabrik tahu di Desa Pakis Kembar selama ini hanya dibuang sebagai limbah. Namun berkat program-program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang dilakukan oleh mahasiswa FPIKUB, kini ampas tahu dapat menghasilkan uang. Rauda Ibdia, salah satu mahasiswa program PHP 2D, mengatakan ampas tahu di desa tersebut kini dijadikan pupuk cair dan cookies yang memiliki merek Okara. Bersama kelompok PKK dan pemilik pabrik tahu, tim mahasiswa ini mengolah limbah tahu menjadi lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Pupuk cair Okara saat ini menjadi pupuk yang digunakan untuk nutrisi tanaman kangkung yang dikonsumsi warga, sedangkan untuk cookies Okara menjadi kue yang dijual melalui kelompok PKK. Yang dihasilkan dari program pengabdian desa kemarin PHP 2D LKP 2 adalah produk cookies dan juga pupuk cair yang diberi nama Okara. Nah, Okara ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya ampas tahu. Jadi kedua produk tersebut tidak sebatas menjadi konsumsi masyarakat sasaran, namun juga menjadi potensi wirausaha bagi masyarakat, yakni ibu PKK untuk cookies dan juga kelompok tani untuk pupuk cair. Begitu, Kak. Jadi yang dimanfaatkan di sini adalah limbah tahunya yang kemudian dijadikan produk Okara berupa cookies dan juga pupuk cair.
begitu. Kemudian yang kedua, ilmu sih Pak di sini. Transfer ilmunya itu terkait analisa usaha, kemudian bagaimana cara mengolah limbah, dan yang paling penting adalah sanitasi. Karena yang kami lihat di sana, sanitasinya itu kurang baik dalam hal produksi tahu, sehingga limbah yang dihasilkan dari hasil produksi tahu itu langsung dibuang begitu saja, tidak ada sanitasi yang tepat. Namun melalui adanya pembekalan sebelum praktik pengelolaan limbah ini, kami melakukan pembekalan terkait sanitasi itu agar bagaimana ke depannya produsen tahu ini melakukan produksi tahu dan tidak membuang limbahnya sembarangan ke lingkungan yang dapat mencemari lingkungan dari segi ekologi. Geliat wirausaha mahasiswa yang terjadi saat ini mendapat sorotan dari dosen dan pengamat bisnis via UB. Deta Fajri, dosen via UB, menyoroti fenomena mahasiswa yang berada di zona nyaman kompetisi dengan ide wirausahanya. Menurutnya, kompetisi wirausaha yang diikuti cukup 2 atau 3 kali, dan selanjutnya mereka fokus untuk membesarkan usahanya dengan membuat peta jalan bisnis dan memperkuat manajemen usaha. Hadiah dari kompetisi dapat dijadikan modal awal pengembangan bisnis sambil mencari investor untuk meraih pendanaan yang dapat memperbesar skala usahanya. Sebenarnya sering saya sampaikan ke mahasiswa juga ini Mas. Jadi kebanyakan dari mahasiswa itu nyaman dalam tanda kutip dengan kompetisi. Dan kompetisi itu totally different dengan the way kita untuk menjalani bisnis Mas, untuk terjun ke lapangan practices gitu. Nah, makanya seringkali saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, kalau kamu mau serius untuk menjalani bisnis, ikut kompetisinya 2-3 kali aja, enggak banyak. Setelah itu kemudian dapat funding dari kompetisi, dapat hadiah dari kompetisi, jalankan bisnis dari hadiah kompetisi itu. Nah, jalankan bisnis dari hadiah kompetisi itu, setelah itu bikinlah bisnis itu punya growth gitu. Dalam bahasanya teman-teman startup namanya traction, Mas. Traction itu bisa jadi user, bisa jadi transaksi, bisa jadi visitors, bisa jadi downloaders gitu, atau bisa jadi mitra. Pokoknya ada traction-nya, ada jalan gitu bisnisnya. Pemirsa, Profesor Arifin Nur Sugiharto, Guru Besar Fakultas Pertanian UB, berharap melalui Klinik Pertanian dan Knowledge Management Unit yang ada di UB nantinya tidak fokus pada beberapa jumlah inovasi yang dimunculkan. Namun klinik akan mendukung inovasi pertanian yang muncul agar dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Dengan demikian, inovasi yang muncul akan di-backup oleh Klinik Pertanian agar dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat bagi dunia pertanian. Sebetulnya kalau target inovasi berapa itu kita tidak secara langsung ya. Ini kan ada tugasnya dari BPP dan sebagainya ya. Kita mendukung itu supaya inovasi itu terangsang untuk muncul ya, inovasi-inovasi yang belum terangsang itu biar keluar, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebetulnya intinya itu. Nah, jadi kalau yang mentargetkan inovasi, jumlah inovasi berapa itu bukan tugas klinik, tapi kita membackup ini terjadinya atau terbentuknya inovasi gitu ya, terjadinya inovasi di Fakultas Pertanian utamanya yang terkait dengan paten maupun PVT atau HAGI atau TTG, dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat ini banyak ya, tidak hanya petani-petani yang kecil. Jadi nanti karena permintaan dari workshop kemarin itu kan ternyata segmennya kan luas ya.
Pemirsa, gelaran kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo 2021 telah usai pada Jumat 19 November 2021 waktu lalu. Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah sukses menyelenggarakan gelaran akbar tersebut yang mana diikuti oleh lebih dari 100 universitas di seluruh Indonesia. Unit kegiatan mahasiswa wirausaha mahasiswa UB tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Presiden Direktur UKM Wirausaha Muhammad Lukmanul Hakim menuturkan bahwa dari penyelenggaraan Expo kemarin, UKM Wirausaha UB membuka 3 booth, yang mana ketiganya menjual berbagai macam produk, mulai dari produk-produk fashion, boneka rajutan, serta makanan dan minuman. Lukman menuturkan produk-produk hasil kreasi UKM Wirausaha ini banyak diminati oleh pengunjung yang datang. Berikut penuturannya. Ada KMI Expo kemarin itu dari mahasiswa wirausaha itu menampilkan 3 booth ya Kak, dan mana itu 2 booth itu kita menjual produk-produk dari MW gitu kan. Di sana ada beberapa produk juga seperti produk MW-nya juga gitu kan. Itu ada Yubico juga, lalu ada dari mahasiswanya juga, itu ada Gianimo, ada Seiza Label juga dan lain-lain. Itu kita tampilkan untuk bisa menarik perhatian karena memang produk-produk itu pun sudah baik diminati oleh masyarakat di luar ya Kak, dan akhirnya pada KMI kemarin itu produknya banyak ditanyakan dan memang laku gitu. Selain baju atau dari fashion juga, kita juga menjual boneka rajutan, yaitu boneka rajutan yang memang unik gitu loh, unik karena memang nggak banyak gitu kan ada produksi boneka seperti itu, dan itu kami kemarin menampilkan dan ternyata memang laris juga, alhamdulillah. Terus satu boothnya mungkin itu lebih ke menjual makanan minuman biasa aja karena memang di sana juga kita rasa panas itu kan, akhirnya kita di sana cuma menjual makanan minuman biasa aja buat buat para pengunjung yang mungkin kehausan karena memang booth kita kan berada di belakang, dan kalaupun kita harus beli minuman kan kita harus keluar atau ke CL gitu. Program-program kewirausahaan tengah digenjot untuk turut membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan. Hal ini juga dilakukan oleh unit-unit penting, yakni mahasiswa sebagai cikal bakal terbentuknya para wirausahawan muda di Indonesia. Unit kegiatan mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya juga memiliki langkah-langkah konkret dalam membantu mahasiswa yang ingin berwirausaha ataupun yang sudah memiliki usaha namun masih membutuhkan pendampingan agar usahanya lebih sustainable. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Direktur UKM Wirausaha UB Muhammad Lukmanul Hakim Rabu 24 November 2021 yang mengatakan UKM yang saat ini dipimpinnya memiliki agenda rutin yang dinamakan Brawijaya Entrepreneurship Conference. Di konferensi ini, para wirausahawan yang hadir telah sukses untuk berbagi ilmu tentang entrepreneurship. Selain itu, UKM Wirausaha juga bersinergi dengan berbagai lembaga di UB, khususnya Badan Inkubator Inovasi Wirausaha UB, untuk menjaring dan melakukan pendampingan kepada para wirausahawan muda di lingkungan UB. Ini adalah hal yang sering kita lakukan juga ya Kak, ketika awal kepengurusan. Kita itu ada program Brawijaya Entrepreneur Conference, di mana kita di situ mencoba mengundang banyak stakeholder kewirausahaan di lingkup universitas, fakultas, dan lain juga. Itu untuk coba kita discuss terkait ekosistem di kewirausahaan di UB gitu. Nah, outputnya adalah baik kita terjadinya sinergisitas antara satu dan lain stakeholder gitu loh. Biar nanti kita bisa menciptakan suatu ekosistem kewirausahaan di UB. Nah, sebenarnya untuk menciptakan ekosistem kan nggak bisa dengan sendiri ya Kak. Tentunya kita perlu ada kolaborasi dengan beberapa pihak juga. Mungkin kalau misalnya di UB ini itu ada LSO kewirausahaan di fakultas. Setelah itu pun kita coba berkolaborasi juga dengan BIW. Kayak gitu. Nah, karena memang di sini kita ranah universitas dan kita pun perlu akses untuk bisa istilahnya tuh meraba sampai ke fakultas, makanya kita perlu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pihak fakultas. Kayak gitu, untuk coba mencari sumber daya yang memang berpotensi untuk menjadi seorang entrepreneur gitu, atau seorang wirausahawan gitu kan. Nah, setelah itu coba kita mengadakan pendampingan. Kita coba dampingin mereka sampai ke BIW. BIW kan di sini kan Badan Inkubator Inovasi Wirausaha Brawijaya gitu kan. Yang notabene di sana memang memberikan fasilitas yang banyak juga, dari mulai pendanaan, pendampingan, perizinan pun bakal didampingi oleh BIW gitu loh. Maka dari itu kita coba menyambungkan 1 spot, 2 spot, 3 spot agar bisa terjadi kewirausahaan di
terjadinya ekosistem kewirausahaan di UB gitu sih Kak. Jadi memang kita di sini coba menyambungkan banyak spot terkait kewirausahaan gitu agar kita jadinya sinergitas dan lebih enak lagi gitu loh ketika kita mengadakan suatu program, mengadakan suatu gerakan itu bakal lebih enak lagi. Pemirsa, tahun 2021 Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya melakukan inkubasi pada 16 inventor. Sedangkan program entrepreneur mahasiswa, dosen dan tendik BIIW menginkubasi 37 usaha. BIIW juga mendapatkan pendanaan program Startup Inovasi Indonesia untuk 4 tenan dan program pendanaan calon startup dari Kemendikbudristek. Untuk tahun 2022, BIIW UB juga menginisiasi kerjasama dengan Dinas Sosial untuk program kewirausahaan sosial yang akan menginkubasi 300 PKM PKH bagi masyarakat penerima bantuan dari Dinas Sosial. Terus yang kedua tahun 2021, ya kita menginkubasi mahasiswa, tendik, alumni, dan juga dosen. Kalau yang dosen ini namanya program inovasi ya, inovasi dosen. Ya, tahun 2021 ini kita inkubasi berapa Mas Agus? 16 inventor ya, 16 inventor. Terus kalau yang program tadi Youth Entrepreneur Brawijaya itu yang terdiri dari mahasiswa, alumni dan pendik itu 37. Ya. Dan juga pada tahun 2021 kita mendapatkan program SII ya, Startup Inovasi Indonesia. Yaitu ada 4 tenan kita yang lolos ya dalam pendanaan SII. Yaitu ada 4 tenan. Yang pertama itu dari tenan Sambel ya, Sambelio. Terus 2 dari Pegela. Yang ketiga itu Lobstek, dan yang keempat itu dari Pitavis. Ya, yang Lobstek sama Pitavis ini bergerak di bidang perikanan. Ya, yang Lobstek ini budidaya lobster, yang Pitavis ini budidaya udang. Kalau yang Pigela ini bikin keripik pisang. Sambelio itu bikin sambel ya dalam kemasan. Dan itu sudah mendapatkan pendanaan kurang lebih 300 juta ya per tenan itu. Nah, kalau 4 berarti ada kira-kira 1,1 miliar. Ya. Nah itu yang program SII. Ada 4 itu. Dan beberapa hari yang lalu itu juga ada lagi kita dapat pendanaan dari calon startup, ya Mas Agus ya, dari Kementerian Pendidikan. Kegiatan kita dengan Dinas Sosial, ada namanya program Prokus ya. Prokus ini ya program kewirausahaan sosial. Ya, yang sekarang ini kita menginkubasi ada 300 KPM PKH, ya, masyarakat penerima dana bantuan dari Kemensos ya, yang punya usaha. Nah itu yang kita inkubasi, ya jumlahnya 300. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.